Saudari-saudara seluruh umat Katolik Keuskupan Agung Semarang yang terkasih, berkah dalem. Bagaimana kabarnya? Saya harap semua sehat walafiat dan dalam lindungan berkat Tuhan. Pada tanggal 17 Agustus 2026 ini, kita memperingati 81 tahun kemerdekaan negara kita Republik Indonesia. Dengan penuh syukur kita mengenang perjuangan para pahlawan yang telah merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan bukan hanya warisan untuk dinikmati, melainkan juga tanggung jawab untuk terus dirawat. Merdeka iku ora mung uwal saka penjajahan, nanging uga wani mbangun urip bebarengan kang luwih adil lan sejahtera. Merdeka berarti berani membangun kehidupan bersama yang lebih adil dan sejahtera. Sapaan gembala ini saya sampaikan bertepatan dengan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Bunda Maria menjadi tanda harapan Allah. Bagaimana Allah mengangkat dan memuliakan manusia yang setia kepadanya. Bunda Maria mengingatkan kita bahwa kemerdekaan sejati bukanlah kebebasan untuk mementingkan diri sendiri, melainkan kebebasan untuk mengasihi, melayani, dan mengangkat martabat manusia. Bersama Bunda Maria, marilah kita membawa harapan itu ke dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Saudari-saudara yang terkasih, kita bersyukur atas banyak kemajuan bangsa. Namun, berbagai persoalan masih kita hadapi. Kesenjangan ekonomi masih terasa, dan bahkan semakin terasakan akhir-akhir ini. Sebagian saudara kita masih mengalami kesulitan untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan juga tempat tinggal yang layak. Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pelemahan supremasi hukum, pembungkaman ruang dan masyarakat sipil, kekerasan, perdagangan manusia, dan berbagai ketidakadilan masih melukai kehidupan bersama kita. Persaudaraan pun mudah retak karena perbedaan agama, etnis, dan pilihan politik. Sikap merasa kelompok sendiri paling benar, berita bohong, dan juga karena ujaran kebencian. Alam juga terluka, hutan berkurang dan hancur akibat penebangan secara tidak bertanggung jawab. Sungai tercemar akibat limbah yang tidak diolah, sampah menumpuk di mana-mana hingga mengganggu kesehatan, dan penebangan yang tidak bertanggung jawab demi mengejar keuntungan ekonomi. Ini semua mengancam kehidupan masyarakat serta masa depan generasi mendatang. Kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan memang membawa banyak manfaat yang positif, tetapi juga rentan merendahkan martabat manusia. Dalam ensiklik pertamanya, Magnificat Humanitas atau Keluhuran Martabat Manusia, pada tanggal 15 Mei 2026, Paus Leo ke-14 menegaskan bahwa teknologi harus melayani manusia dan untuk kebaikan bersama. Teknologi tidak boleh menguasai, menggantikan, atau merendahkan manusia. Di tengah berbagai persoalan itu, kita tidak boleh kehilangan harapan. Harapan Kristiani bukanlah menunggu sambil berpangku tangan. Harapan menggerakkan kita untuk bertindak bersama. Terkait dengan hal ini, Nabi Yeremia pernah berpesan, usahakanlah kesejahteraan kota, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Karena itu, mencintai dan membangun Indonesia menjadi bangsa yang sungguh berdaulat, adil dan makmur, merupakan bagian dari panggilan iman kita. Saudari-saudara yang terkasih, Sidang Pleno Federasi Konferensi Para Uskup se-Asia atau FIBC pada tanggal 20-26 Juli yang lalu di Jakarta, mengajak gereja ya kita semua untuk melakukan pertobatan sinodal dengan menjadi jembatan dan membangun jembatan. Ajakan ini sangat penting dan relevan bagi bangsa Indonesia dengan semua kemajemukannya. Kita tidak cukup hanya hidup berdampingan. Kita dipanggil untuk membangun perjumpaan satu dengan yang lain, saling mendengarkan, memahami,
dan bekerja bersama membangun peradaban kasih. Itulah sebabnya dibutuhkan jembatan-jembatan dialog yang menghubungkan satu sama lain. Menjadi jembatan berarti menghubungkan mereka yang berbeda, mempertemukan mereka yang berseberangan dan berseteru. Kita mesti memulai dengan komunikasi kasih, yakni berbicara jujur tanpa melukai, mendengarkan tanpa prasangka, berani meminta maaf seraya mengakui kekurangan, dan tulus mengampuni tanpa syarat. Jika ada keretakan, kita berani mengambil langkah pertama menuju perdamaian, baik di dalam keluarga, lingkungan, paroki, komunitas, tempat kerja ataupun di tengah masyarakat kita. Dan inilah laku pertobatan itu. Urip bebarengan iku kudu gelem ngrungokke, ngormati lan nyengkuyung siji lan sijine. Hidup bersama bertumbuh ketika kita saling mendengarkan, saling menghormati dan meneguhkan. Saudari dan saudaraku yang terkasih, dalam semangat Ardas ke-9, kita ingin menjadi gereja yang bahagia, yang menginspirasi dan sekaligus menyejahterakan. Kebahagiaan Kristiani tumbuh ketika kehadiran kita membuat sesama mengalami kasih, harapan dan kehidupan yang lebih baik. Karena itu, perayaan kemerdekaan ini mengundang kita untuk menempuh 4 langkah pertobatan bersama-sama. Pertama, marilah menjadi jembatan dan membangun jembatan. Kita membangun dan mengembangkan komunikasi kasih yang saling menghormati dan mengikis perseteruan, permusuhan, dan konflik. Kita membangun dan menghadirkan ruang perjumpaan dan perdamaian. Ini yang pertama. Yang kedua, marilah merawat bumi untuk mengusahakan kesejahteraan yang berkeadilan. Kita dampingi keluarga-keluarga miskin dan yang rentan. Kita dukung usaha kecil dan koperasi yang sesungguhnya dan sudah berkembang baik, serta membuka kesempatan kerja. Pada saat yang sama, kita mengembangkan laku lestari, seperti mengurangi pemakaian plastik, memilah dan mengolah sampah untuk bisa menjadi berkah, jadi pupuk, jadi ekoenzim, dan lain sebagainya. Menghemat dan menjaga sumber air, misalnya dengan membuat sumur resapan di sekitar rumah kita, serta menanam dan merawat pohon-pohon yang kita tanam, supaya tetap sejuk, ada udara segar untuk kehidupan bersama kita. Karena itu keluarga, lingkungan, paroki, sekolah, rumah sakit, komunitas, dan lembaga Katolik di seluruh Keuskupan Agung Semarang mesti mempunyai langkah bersama yang jelas dan dapat kita evaluasi bersama-sama. Kemajuan ekonomi kita upayakan bersama dengan tetap menjaga kelestarian alam, bukan dengan eksploitasi berlebihan yang justru merusak kehidupan bersama kita. Yang ketiga, marilah menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijaksana demi martabat umat manusia, seperti disampaikan oleh Paus Leo ke-14. Kita periksa dulu kebenaran informasi sebelum kita membagikannya. Tidak membuat atau menyebarkan berita bohong, fitnah, gambar palsu, dan ujaran kebencian, sebagaimana masih sering kita jumpai. Teknologi memang membantu kita mengambil keputusan, namun tanggung jawab moral tetap berada pada manusia, pada diri kita pengambil keputusan. Dan yang keempat adalah kepada para pemimpin dan pemegang tanggung jawab publik. Kita menaruh harapan besar agar berani menghentikan kebijakan yang merugikan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat. Kita berharap setiap kebijakan lahir dari kesediaan mendengarkan suara dan kepentingan rakyat, terutama mereka yang lemah
serta dijalankan dengan jujur, transparan, dan berpihak pada keadilan, kesejahteraan bersama, dan kelestarian alam. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita merayakan kemerdekaan bangsa ini dengan penuh syukur dan tanggung jawab. Kita tidak bertanya, apa yang saya peroleh dari bangsa ini? Tetapi juga bertanya, apa yang dapat saya berikan bagi bangsa tercinta ini? Kiranya masing-masing dari kita dapat mempersembahkan satu langkah yang nyata, memulihkan hubungan yang retak, menolong keluarga yang kesulitan, merawat lingkungan sehingga menjadi rumah bersama yang nyaman, menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, serta menyuarakan kebenaran dan keadilan demi kebaikan bersama. Urip iku urup. Hidup kita hendaknya menjadi terang yang membawa manfaat bagi orang lain, bagi sesama kita. Semoga tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi titik pijak pertobatan bersama untuk membangun Indonesia yang sungguh berdaulat, adil, dan makmur. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih memberkati bangsa dan negara kita. Semoga Santa Perawan Maria yang diangkat ke surga, Bunda segala bangsa dan tanda harapan bagi umat beriman, menyertai perjalanan Indonesia menuju kehidupan yang semakin sejahtera, adil, makmur, manusiawi, dan lestari. Berkah dalem, Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka! Dan sekarang marilah kita siapkan diri untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia yang sedang bersukacita merayakan kemerdekaan ini, senantiasa dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.